Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam persekutuan ibadah Banjar malam hari ini. Terima salam dari kami. Horas madihita saluhutna. Kita akan memasuki ibadah kita, maka marilah kita berdoa saat teduh. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sepantasnya lah bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar, yang tidak membiarkan kita tersesat dalam kegelapan dunia ini. Dia mengutus putranya datang ke tengah-tengah dunia ini untuk membebaskannya dari dosa dan maut. Kristus harus mati di kayu salib agar bersama dengannya dosa dan pelanggaran kita ikut disalibkan dengan Dia. Penyaliban itulah jalan menuju kepada kemenangan bersama Kristus dalam kebangkitannya. Di dalam Dia kita dimenangkan dan menerima terang abadi Allah, sehingga kita selalu bersuka cita. Karena itu, marilah kita menyatakan sukacita itu dengan nyanyian kita, Torop dope nasihati, sungguh benar.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha benar dan kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah adalah Bapa yang baik. Tidak pernah Ia meninggalkan kita waktu kita berdosa di hadapan-Nya. Setiap saat dan setiap waktu Dia menjaga kita. Sekalipun dilanda badai taupan dan angin kencang, Dia siap menolong kita. Renungkanlah nyanyian ini, Rope haba-haba, walaupun datang topan.
Nas firman Tuhan pembacaan pada ibadah Banjar Rumah Tangga malam ini tertulis dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan 14. Marilah kita membacanya secara responsoria. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh keramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak tercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Setiap tingkah laku kita, perkataan, bahkan apa yang terbersit dalam hati kita diketahui Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak dapat berdalih atau menyembunyikan segala keinginan kita atau segala hasrat niat di dalam hati kita. Kita seharusnya menaruh segala pengharapan yang baik pada Tuhan atas segala perjalanan hidup kita. Mari kita bersaksi untuk hidup dalam tuntunannya dengan nyanyian kita, Tujolomi Tuhanku, kepadamu Tuhanku.
Berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. 1. Minggu 12 setelah Trinitatis. Pada hari Minggu yang akan datang, 30 Agustus 2020, kita akan memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. 2. Kebaktian Banjar. Pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 mendatang, kita akan mengikuti kebaktian Banjar di rumah masing-masing. Nas khotbah pada kebaktian Banjar tersebut tertulis dalam Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan 30 dengan topik manusia tidak untuk diperjualbelikan. Masuk pukul 20.00 WIB. 3. Persembahan bulanan. Pada hari Minggu 30 Agustus 2020, kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Agustus dan kita akan memasuki minggu baru di bulan September 2020. Untuk itu, kami mengingatkan kepada seluruh jemaat HKBP Petukangan agar segera menyampaikan persembahan bulanan untuk bulan Agustus dan bersiap untuk menyampaikan persembahan bulanan untuk bulan September 2020. Persembahan bulanan untuk bulan Agustus 2020 ini atau untuk bulan September 2020 mendatang dapat disetor langsung ke sekretariat jemaat atau ditransfer ke nomor rekening gereja Bank Mandiri 10100 0989 4641 dengan kode 820 untuk bulan Agustus dan 920 untuk bulan September pada 3 nominal terakhir. B. Seluruh majelis jemaat menyampaikan terima kasih kepada warga jemaat yang telah menyampaikan persembahan bulanannya. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang kita sampaikan demi kemuliaan kerajaan-Nya dan kesejahteraan bagi kita semua. 3. Pesalt bertuliskan HKBP Petukangan. Tersedia pesalt dengan logo HKBP dan bertuliskan HKBP Petukangan. Bagi yang berminat dapat menghubungi sekretariat gereja dengan biaya terjangkau. 4. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama 1 minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. 5. Saling mendoakan. Marilah kita tetap mendoakan agar kita dikuatkan Allah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita dan dimampukan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Demikian berita pelayanan dan himbauan ini disampaikan, kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Setiap orang percaya saksi Kristus, hidup dan pekerjaannya menjadi kesaksian dan setiap gerak kehidupannya berorientasi pada Kristus. Kita yang menjadi pasukan salib Kristus yang selalu berjuang melawan kuasa kegelapan dengan tetap berpaut pada terang Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman kebenaran Tuhan pada malam ini. Mari kita siapkan hati kita dengan bernyanyi, "Oh hamu parangan, Laskar Kristus maju."
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Firman Tuhan di pertanyaan kita pada malam hari ini, walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, mari kita ikuti dengan seksama pemberitaan dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-19 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian jauh tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, amang-inang, dalam yang kita baca tadi ada suatu peristiwa di mana saat penyebaran atau pekabaran Injil dilakukan oleh para rasul, nama Yesus adalah andalan. Karena nama Yesus itu yang diberitakan. Nama Yesus penuh kuasa. Dan nama Yesuslah yang menjadi sentral atau pokok pemberitaan yang membawa mereka sampai ke seluruh muka bumi untuk memberitakan Injil. Nah, amang-inang, bagaimana dengan kita? Apakah nama itu masih punya pengaruh bagi kita? Ya, nama Yesus. Yesus bahasa Yunani. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya Yehoshua, yang artinya Allah menyelamatkan, Jehovah Sibalua. Amang-inang, ternyata anak-anak imam Yahudi di kota Efesus saat itu, mereka punya profesi lain selain sebagai anak imam, yaitu tukang jampi. Mereka berkeliling-keliling untuk menjampi-jampi. Jikalau ada yang sakit, jikalau ada yang membutuhkan pertolongan, mereka membawa jampi-jampi atau mantra, seolah-olah dengan melakukan demikian mereka melakukan kebaikan dan mereka memperoleh keuntungan akan hal itu. Nah, saat itu mereka melihat Paulus dan para rasul melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Dan mereka berpikir, nama Yesus akan saya manfaatkan untuk mencari keuntungan. Suatu ketika ada yang mengalami kerasukan roh jahat. Lalu mereka mencoba mengusir roh jahat itu atau eksorsis, mengeluarkan setan dari orang tersebut dengan nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Kitab ini memberitakan mereka dipermalukan oleh setan itu sendiri. Dikatakan bahwa roh itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapa kamu?" Akhirnya mereka ditelanjangi, digagahi,
dan mereka terlari dengan luka-luka. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memiliki, nama Yesus itu memiliki kuasa yang besar. Nama Yesus itu menggetarkan, bahkan membuat setan takluk. Dan semua roh jahat takluk atas nama Yesus. Oleh karena itu, jangan pernah kita sebagai orang percaya melupakan kuasa di dalam nama Yesus. Di Matius 18 ayat 20 dikatakan, jikalau ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan di Injil lain dikatakan, bahkan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan mereka. Nama Yesus menjamin satu, kehadiran Allah yang maha kuasa itu, yang menyelamatkan itu di dalam kehidupan kita. Sehingga jikalau 1 orang, 2 orang, suami istri bersepakat menyebut nama Yesus, memanggil Yesus tengah keluarga, Tuhan hadir di dalam keluarga itu. Kalau Tuhan tambahkan lagi anak-anak 3 menjadi 3 orang, ditambah lagi 1 menjadi 4 orang, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Artinya setiap keluarga Kristen itu keluarga yang berkuasa atau hebat atau memiliki daya yang kuat di dunia ini. Di Lukas 10 ayat 17 dikatakan, setan takluk demi nama Yesus. Dan mereka yang disuruh oleh Tuhan Yesus di Lukas 10 kembali mengatakan, kami mengusir setan demi namamu. Saudara yang kasih Tuhan, nama Yesus juga itu menjadi suatu penyiaran akan terang, bahwa kegelapan, ketakutan yang dilakukan oleh kuasa jahat dan kegelapan menjadi sirna karena hadirnya nama Yesus. Dan Yohanes 16 ayat 24, kalau kita meminta di dalam nama Yesus, maka kita akan mendapatkannya sesuai dengan kehendaknya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, betapa besarnya kuasa nama Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengatakan segala kuasa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi ada padanya. Nama Tuhan begitu berkuasa. Demikian besarnya kuasa nama Tuhan. Persoalan besar, pertanyaan kita menjadi pertanyaan, apakah nama Tuhan masih berpengaruh kepada kita? Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena demikian besarnya kuasa terang atas nama itu, sehingga setan yang adalah iblis itu, yang adalah pencuri, yang mau membinasakan, harus mengambil langkah curang. Kalau tidak sudah kalah telak, karena dia sudah kalah. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, itulah pekerjaan setan, pekerjaan iblis, pekerjaan kegelapan. Dia mencuri dan dia membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kita beroleh hidup yang berlimpah-limpah. Nah, oleh karena itu, mari kita teliti. Kalau nama Tuhan Yesus tidak lagi berpengaruh bagi orang percaya, bahaya sekali. Kenapa? Berarti kita sudah membiarkan atau kegelapan mulai menyelimuti. Dan itu terjadi karena penyesatan. Iblis mau menyesatkan kita sehingga kuasa nama Yesus tidak lagi berpengaruh, atau setidaknya kita tidak yakin lagi. Karena Matius 24 ayat 5, Markus 13 ayat 6, penyesatan akan terjadi. Setelah Yesus akan datang nama-nama yang mengatasnamakan nama Yesus, tapi tujuan untuk menyesatkan kita. Tauji mazolo. Yang pertama, syukur kepada Tuhan. Seingat saya waktu saya kecil, hari-hari besar Kristen selalu melekat nama Isa Al-Masih. Kebangkitan Isa Al-Masih, kematian Isa Al-Masih kita ganti dengan Jumat Agung. Kenaikan Isa Al-Masih diganti dengan kenaikan Yesus Kristus. Syukur. Karena apa? Ternyata nama Isa dan nama Yesus berbeda jauh. Konsep agama lain tentang Isa jauh berbeda dengan Yesus. Yesus lahir di Betlehem, bukan di bawah pohon kurma. Dan oleh karena itu, ini langkah awal sehingga kita tersesat, terbiasa menggunakan nama yang lain. Yang kedua, amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan, perilaku anak-anak Skewa tadi, ini juga termasuk bagian dari yang mau menyesatkan orang akan nama Yesus.
Mereka bukan orang yang percaya atau sudah dibaptis di dalam nama Yesus, tetapi mengambil keuntungan dengan menggunakan nama Yesus. Dan nama itu akhirnya, walaupun menggunakan nama Yesus, mereka kalah. Dikalahkan dan dipermalukan oleh roh jahat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya ada persoalan besar ketika kita menggunakan nama Yesus, tetapi hidup kita tidak melekat kepada Tuhan. Ketika kita mengaku nama Yesus, kita mengagumi Yesus, tetapi kita tidak melekat kepada Tuhan, atau kita tahu Yesus adalah terang dunia, tetapi kita tidak hidup di dalam terangnya, itu sama saja bohong. Dan si setan itu, roh jahat itu akan mempermalukan kita. Yang mau dikatakan demikian, bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa namanya, jangan tanggung. Jangan tanggung. Di Yakobus pasal Yakobus pasal yang ke 4 ayat yang ke-17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yakobus mengingatkan bahwa jangan tanggung-tanggung hidup di dalam terang. Bahwa kalau kita tahu firman Tuhan dan kita mau melekat hidup pada Tuhan, kita mau melakukan kebaikan, yaitu apa yang telah dikatakannya. Itulah buktinya dan nyatanya kita hidup di dalam terang Tuhan. Oleh karena itu, kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Amang-inang hidup melekat kepada Tuhan supaya tujuannya adalah kita bisa mengenali tipu muslihat iblis. Dia sudah kalah tetapi ingin berbuat curang. Dengan cara apa? Membodoh-bodohi. Kegelapan, bukti nyata kegelapan, kuasa kegelapan adalah kalau kebodohan itu merajalela. Orang tahu melakukan yang benar tetapi tidak dilakukan. Orang tahu melakukan yang baik tetapi tidak, masa bodoh dan cuek saja. Akhirnya kita hidup di dalam kegelapan. Kalau kita tahu bahwa ada kebun tapi kita tidak mau mengajarkan untuk melakukan hidup yang baik, akhirnya kegelapan akan merajalela. Dan itu tipu muslihat iblis, supaya orang mau tetap tinggal di dalam kegelapan dan kebodohannya. Oleh karena itu, amang-inang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percayakan kuasa nama Tuhan, mari kita tetap tinggal di dalam Tuhan dengan percayakan firman Tuhan, membiasakan hidup dengan firman Tuhan dan melakukannya. Dengan demikian kita sedang membawa terang kepada semua tempat di muka bumi ini. Nah, dengan demikian amang-inang, intinya jangan pernah melupakan Tuhan dan melakukan kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua orang-orang yang dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita sudah menjadi melekat atau menjadi satu dengan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup menjauh dari kelekatan itu, padahal kita sudah dibaptis, sama saja kita sedang membodoh-bodohi diri. Oleh karena itu, biarlah kita tetap mengagungkan nama Yesus. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita mau melakukan kebaikan. Akhir-akhir ini sering terjadi pertanyaan. Ada pernah bertanya kepada saya, kalau setan takut akan nama Yesus, kalau orang yang kerasukan bisa disembuhkan di dalam nama Yesus, tapi kenapa orang-orang yang sama-sama menyebut nama Yesus berkelahi, bertengkar? Padahal sama-sama menyebut nama Tuhan. Apakah nama Tuhan tidak berpengaruh kepada orang-orang yang dikatakan percaya itu lagi? Semua mengagungkan diri dan mengatakan kami yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, ingatlah selalu nama Yesus betapa berkuasanya bagi kita juga.
Oleh karena itu, tetaplah kalau kita tahu berbuat baik, kita tahu apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berguna, mari kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini butuh komitmen serius dari orang-orang yang percaya, karena ini adalah panggilan Tuhan. Dunia ini membutuhkan terang Kristus, dan terang itu adalah Kristus itu sendiri, dan kita adalah orang-orang yang membawa terang. Oleh karena itu, supaya kita bisa menilai dengan jelas, melihat dengan baik, tinggallah di dalam terang firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu dan kebaikan-Mu lah yang memelihara kehidupan kami. Dan hingga saat ini kami masih boleh ada hanya karena kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan biarlah kami boleh membawa kemenangan itu, membawa nama Yesus kemanapun kami berada dan dimanapun kami berada. Dan kami melakukan yang Tuhan perintahkan, supaya terang boleh dibawa ke seluruh tempat, dan kegelapan menjadi sirna karena lahirnya terang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kasih Allah adalah dasar kehidupan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Merespon kasih Allah dalam kehidupan kita adalah dengan sikap takut akan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan hati penuh sukacita dan akan kasih Tuhan, kita persembahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi Goklas Niroha Doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, selalu, dan untuk selama-lamanya. Amin.